Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Abdul Razik dengan NIM 2010103102 dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan bersama Ibu Riz Wulandari MSI. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Riz Wulandari MSI untuk memenuhi persyaratan UTS mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada soal yang pertama ini, saya tidak setuju karena tujuan Todaro dan Amartya Sen adalah menciptakan kemakmuran yang merata dan keadilan sosial melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, tujuan berekonomi dalam Islam mencakup konsep-konsep seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi harus mencakup aspek spiritual, moral, dan etika. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mempromosikan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pada pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan tujuan pembangunan ekonomi antara pandangan Todaro Amartya Sen dengan tujuan berekonomi dalam Islam. Meskipun semua pandangan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, pandangan Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan etika yang kuat, serta menekankan pentingnya keadilan sosial, keberkahan, dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, saya setuju karena negara-negara ini memang menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan per kapita mereka dan mengejar ketertinggalan ekonomi bandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah bawah untuk meningkatkan pendapatan per kapita mereka antara lain ketergantungan pada sektor pertanian dan komoditas, kurangnya investasi dalam pendidikan dan keterampilan, infrastruktur yang tidak memadai, korupsi, serta kurangnya akses ke pasar global dan teknologi modern. Namun, tidak semua negara lower income country dan lower middle income country sulit untuk meningkatkan pendapatan per kapita mereka. Beberapa negara berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mengejar ketertinggalan ekonomi meskipun tantangan ekonomi yang dihadapi. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang baik serta meningkatkan investasi dalam pendidikan dan keterampilan, meningkatkan akses ke pasar global, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Saya setuju karena pernyataan ini merupakan pernyataan dari Walt W. Rostow. Beliau adalah seorang ekonom Amerika Serikat yang mengembangkan teori modernisasi pada tahun 1960-an. Rostow mengemukakan bahwa negara-negara mengalami 5 tahap perkembangan ekonomi. Yang pertama ada traditional society atau tahap masyarakat tradisional. Kemudian tahap yang kedua ada the precondition for take off to self-sustaining growth atau tahap persiapan untuk pertumbuhan. Kemudian tahap yang ketiga adalah the take off, merupakan tahap dorongan untuk maju. Kemudian tahap yang keempat ada the drive to maturity, tahap maju dan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah high mass consumption atau konsumsi massa tinggi. Menurut Rostow, negara-negara maju mencapai tahap konsumsi massa tinggi yang ditandai dengan masyarakat yang kaya dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Masyarakat yang kaya memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi barang-barang mewah dan meningkatkan tingkat konsumsi mereka, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan lebih lanjut. Dalam hal ini, saya setuju. Dalam buku Economic Development yang ditulis oleh Bapak P. Todaro, dia berpendapat bahwa negara maju tidak selalu harus meningkatkan tingkat tabungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia menunjukkan bahwa rasio modal terhadap output atau capital output ratio di negara-negara maju umumnya lebih rendah daripada di negara-negara berkembang. Yang berarti negara maju dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan investasi yang lebih sedikit. Pak Todaro juga menyoroti pentingnya kualitas investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia mengemukakan bahwa investasi yang efektif dan efisien dalam sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, saya setuju karena perdagangan internasional dan pasar bebas dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkualitas di negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, perdagangan internasional dapat membuat akses ke pasar global untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang, meningkatkan ekspor dan memperkuat perekonomian domestik. Namun, ini menunjukkan bahwa negara tidak harus sepenuhnya bergantung pada pasar bebas dan perdagangan internasional karena ada risiko terkait dengan ketergantungan pada pasar global. Dalam hal ini, negara dapat memainkan
memainkan peran penting sebagai regulator untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkualitas. Regulasi yang tepat dapat membantu memperkuat institusi dan mekanisme pasar, mendorong inovasi, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mempromosikan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkualitas, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara perdagangan internasional dan peran negara dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Negara dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif dalam mengatur perdagangan internasional dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.